Amsal 14 ayat 1 dan Amsal 31 ayat 10 sampai 31, tapi kita baca dari ayat 28 sampai 31. Dari ayat 10 sampai 27 dibaca di rumah. PR. Ya, sudah mendapatkannya, amin. Kita akan baca pasal 14 ayat 1, 321. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Mari kita buka dari Amsal 31 ayat 28 sampai ayat yang ke-31. Kita baca firman Tuhan ini bersama-sama sekali lagi. 321. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Berbahagialah Bapak Ibu yang membaca firman Tuhan serta merenungkannya dan mengaplikasikannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengambil judul kata-kata yang terkenal dari Ibu Kartini yang sekarang ini kita sedang rayakan, yang ciri khasnya dengan menggunakan batik. Dan saya membuat dengan tema yang saya sudah spidol merah, itu menjadi judul perikop untuk kita renungkan. Mari kita baca 321. Wanita bijak yang membawa pengharapan. Amin. Ya. Siapakah yang mendapatkannya? Aku. Amin Bapak Ibu. Yang belum menikah, proses, itu jawaban. Jadi yang sekarang jadi ini wanita masih single, jadilah wanita yang bijak membawa pengharapan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dari perikop yang kita baca dari kitab Amsal banyak mengajarkan tentang perbuatan-perbuatan yang bisa memberikan contoh teladan. Dan dari pasal 14 ayat pertama, apakah yang menjadi pengharapan wanita bijak? Mari kita baca poin yang pertama, 321. Keluarganya bahagia dari hasil pencapaian yang dibuat. Mari kita baca sekali lagi ayat pertama Bapak Ibu, 321. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, kata mendirikan rumahnya itu berasal dari kata bana bayi. Ini diterjemahkan dengan ada 3 definisi, yaitu pertama membangun, yang kedua membuat atau mempunyai plan, yang ketiga itu mendasarkan. Jadi wanita yang mau mendirikan rumahnya, dia bukan hanya membangunnya, tapi dia mau buat itu menjadi plan untuk ke depan. Dan bukan hanya untuk plan, tapi dasarnya jelas. Dasarnya itu dari Tuhan, dan dasarnya untuk kebahagiaan, dan dasarnya untuk selama-lamanya. Dan ini menjadi kata kerja yang dimana seorang wanita di matanya dia ingin yang indah, perfect, bukan sempurna, yang indah, yang kelihatannya membuat elok pandangannya. Amin. Itu pada umumnya wanita. Sehingga apa yang dilihatnya itu perfect. Dan dia bukan hanya melihat, tapi dia mau mengerjakannya. Ini wanita yang bijak. Dia membangunnya, dia membuat plannya, dan dia membuat dasarnya. Sehingga orang yang mendirikan rumahnya, ataupun dia mau membangun keluarganya, dia tidak akan tinggal diam. Karena dia suka yang poin pertama, dia bahagia dengan hasil pencapaian yang dibuatnya. Wanita seperti ini, siapakah yang memilikinya? Kan saya sudah kasih kode, saya. Siapakah yang memilikinya? Kayak yang berat bapak-bapak nih. Siapakah yang memilikinya? Amin. Iya, Bapak Ibu. Di momen Raja Kartini ini kita mau
wanita kita bahagia dengan hasil atau pencapaian yang dibuatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah yang menjadi pengharapan wanita bijak? Mari kita baca ibu-ibu, kuat bu, biar kami bapak-bapak dengar. 3, 2, 1. Amin. Kayak pelan kami ini bapak-bapak. Amin Pak. Amin. Wanita butuh kepercayaan dari pasangannya, bukan kecurigaan. Mari kita lihat ayat 10 sampai 12. Mari kita baca yang saya spidol warna merah. 3, 2, 1. Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Ia berbuat baik kepada suaminya. Hati suaminya percaya kepadanya. Makanya wanita yang bijak, dia mau dipercaya oleh pasangannya. Wow. Siapakah yang memilikinya? Saya. Amin bapak-bapak. Ayo Pak, kita hibur ibu-ibu sekarang ini, biar mereka senang. Ini hari-hari wanita, hari Kartini, biar mereka semangat. Kalau kita bilang siapakah yang memilikinya? Saya. Di rumah atau besok pelayanannya bisa lebih lagi. Amin. Kayak yang pelan kali ini. Amin. Pak Gembala ini maksa. Itu yang kedua Pak. Wanita butuh kepercayaan dari pasangannya. Ini yang diimpi-impikannya. Dia senang suaminya percaya. Dia percaya dalam masalah keuangan. Dia percaya masalah urusan bondi koperasi. Kok kayak gini agak lain bapak-bapaknya, lain lihat saya. Dia percaya mengurus rumah tangga. Ini banyak yang senyum. Masalah mengurus rumah tangga senyum. Dia percaya untuk memegang keuangan. Di sini agak lain ini. Amin Bapak Ibu. Wanita butuh kepercayaan dari pasangannya. Ini karena sampai 5 poin. Tambah dosis saya nih. Yang ketiga, apakah yang menjadi pengharapan wanita bijak? Mari kita baca poin yang ketiga. 3, 2, 1. Jangan anggap aku sainganmu, tapi jadikan aku partnermu. Amin. Ayat 13 sampai ayat 21 dibaca di rumah. Yang saya mau kasih tahu adalah, Bapak Ibu, jangan percaya dengan medsos-medsos yang kalau kalian lihat. Kok seandainya ibu melahirkan seorang anak perempuan, datang bapak bilang, udah lahir sainganmu. Jadi seakan-akan ini anak menjadi penghalang, penghambat. Tapi biarlah kehadiran putrimu menjadi kehadiran yang berharga. Karena ada lagi partner, lawan jenis di tengah keluargamu. Amin. Iya. Kayak Teddy kan punya anak laki-laki, ada saingan untuk bagi cinta sama Nyonya Bapak Mama Pini. Enggak. Tapi anggaplah wanita kita menjadi partner kita. Kenapa saya bilang di ayat 13 sampai ayat 21? Dia luar biasa sekali. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ini karena sebagai partner, bukan saingan. Dan ia serupa dengan kapal-kapal saudagar. Dan dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk sisi rumahnya. Dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ini menjelaskan tentang seorang wanita yang dianggap menjadi partner di dalam sebuah hubungan. Seorang partner berarti kerjasama. Ada kelebihan dan ada kekurangan dari pasangan. Bukan menjadi nilai minus, tapi menjadi nilai plus. Sehingga wanita tersebut akan menjadi wanita yang bijak. Dan dia, itu yang harapan yang ingin dikabulkannya. Itu yang ketiga. Yang keempat. Gak lama kan Bapak Ibu? Karena 4 sama 5 yang paling penekanannya. Mari kita baca 3, 2, 1. Apakah yang menjadi pengharapan wanita bijak? Mari kita baca 3, 2, 1. Inner beauty-nya yang kelihatan dan nyata, bukan body beauty-nya. Jadi siapa yang mungkin bertanya-tanya, Pak Gembala ini buat lidah kami kepleset. Bukan Pak, ini pakai bahasa
Pak Ugro. Inner beauty-nya yang kelihatan dan nyata, bukan body beauty-nya. Gini Bapak Ibu, wanita yang bijak, bertambah usia, bertambah juga beban pikirannya. Mungkin kulitnya tidak seperti yang dulu sekencang-kencang mobil yang di jalan sana. Tapi karena inner beauty-nya itu yang kelihatan dan yang nyata, bukan bodinya. Karena nanti kalau seandainya kalau inner beauty itu karena body, kadang laki-laki sering salah menggunakannya, salah melihatnya. Karena seandainya kalau inner beauty itu yang kelihatan dan nyata, ini yang menjadi hal terindah bagi seorang wanita. Apa itu inner beauty? Itu mencakup penampilannya. Amin. Karena dia akan menjadi seorang wanita yang bisa memposisikan dirinya. Seandainya ada pesta kondangan, dia nggak pakai baju olahraga. Ya. Seandainya ada pertemuan keluarga, dia nggak pakai pakaian seksi. Contohnya, dari penampilannya dia bisa memposisikan dirinya. Make up-nya, dandanannya, dan segalanya, penampilannya mengkondisikan. Amin. Seandainya kalau dia datang ke gereja, dia tidak terlalu kayak pakaian seksi sekali, yang sampai segininya. Saya pernah lihat ada di gereja, tapi mungkin untuk di sini tidak ada. Jadi saya pun lihat itu sampai terbelah di sininya Bapak Ibu. Saya bilang ini mau gereja kah atau mau pesta? Tapi kalau laki-laki seandainya itu lihat terus, wah, pasti akan jatuh ke dalam pencobaan. Tapi di sini mudah-mudahan tidak ada. Amin. Penampilannya datang ke rumah Tuhan, dia sesuaikan. Amin Bapak Ibu. Ya. Dan bapak-bapak pun waktu datang ke gereja, dia nggak kayak preman. Dia pakai berlubang-lubang dari sini sampai sini. Dia pakai ikat pinggang sama besi. Dia pakai kacamata. Wah bro, kata. Ya, dia bisa mengkondisi. Tindakannya, inilah inner beauty mencakup. Tindakannya seorang wanita, dia penuh dengan kelembutan. Amin Bapak Ibu. Bukan karena dia orang Batak, orang NTT atau Dayak. Kadang ada juga yang keras juga. Karena nggak mencakup dengan suku rupanya. Saya ketemu dengan pelayanan konseling. Saya kira Batak yang keras. Rupanya ada juga yang lebih keras lagi. Rupanya ini oknum. Setuju? Amin? Iya. Kami mungkin karena penekanan kemana kau? Nah, itu. Tapi kalau kekerasannya rupanya beda lagi. Ini tindakannya kelembutan. Kekuatan wanita itu adalah kelembutan. Amin. Kelembutannya itulah yang membuat laki-laki banyak melaba, banyak jatuh cinta, banyak merasakan hal-hal yang sangat indah. Amin Bapak-bapak. Waktu kita telepon masa pacaran, halo selamat malam, sudah makan deh? Sudah makan. Bukankah itu yang membuat kita laki-laki terpesona? Aku terpesona. Setelah jadi Bapak Ibu yang suka atau yang lagi ngetren, kita bikin romantis. Kita bikin ya bukan? Ya, karena suka dia romantis, tindakannya mau gitu loh. Kerja nyatanya. Wow. Perempuan yang bijak, tanpa disuruh, waktu bapak datang dari kerjaan, dia tahu apa yang dia sediakan. Amin. Kayak gini bapak-bapaknya banyak tunduk. Amin Pak. Ya, paling tidak Pak Mandilo. Kita senang sekali. Tapi ibu sudah mudahan di sini mungkin nanti dulu. Ibu langsung dia. Ya, tunggu ya. Bukankah bahagia sekali kita begitu Bapak Ibu? Ya kan ibu-ibu? Kelembutanmu membuat kami jatuh cinta sedalam lautan samudra. Ya.
Seorang laki-laki yang hebat, Simpson, tumbang kena siapa? Perempuan. Seorang raja yang terkenal, tumbang kena siapa? Perempuan. Seorang Salomo, raja yang terkenal hikmahnya, tumbang kena siapa? Perempuan. Tapi mereka bukan inner beauty, saya nggak tahu apa itu. Saya mau fokus yang ini. Inner beauty mencakup penampilan, tindakan, dan kerja yang nyata. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau nggak salah ini. Oh, yang terakhir. Puji Tuhan, nggak lama ya Bapak Ibu. Mari kita baca 3, 2, 1. Apakah yang menjadi pengharapan wanita bijak? Mari kita baca 3, 2, 1. Ayo, kayak ini nggak semangat nih, padahal ini puncaknya nih. Ayo kita sekali lagi Bapak Ibu. 3, 2, 1. Lebih suka dan bahagia dipuji orang dalam, bukan orang luar. Mari kita baca ayat 28. Ini dia. Makanya kenapa saya bilang dipuji orang dalam. 3, 2, 1. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Dan bapaknya bangun dan memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Ini dia lebih kata-kata pujangga ini. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Biarlah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu gerbang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, wanita yang menjadi atau wanita bijak yang ingin diharapkannya adalah dia suka dipuji. Bahagia sekali kalau suaminya bilang, I love you. Amin. Iya. Seandainya Gundoru Om Garong bilang, I love you. Ibu yang kuat dan hebat bilang, I hate you. Amin. Ya. Dan dia suka bukan puji-pujian I love you saja. Dia bilang, makasih ma udah masak. Amin. Ya. Jangan di warung kita bilang sama perempuan-perempuan yang menjaga warung, makasih deh ya. Nanti abang datang lagi. Tapi sama istri nggak pernah dibilang. Saya mewakilimu ibu-ibu. Hal sederhana, dia suka dipuji dan dia bahagia sekali. Berbahagialah ibu-ibu di tempat ini yang sering atau yang sudah mendapat banyak pujian dari pasangannya dan anak-anaknya. Amin. Amin. Jangan pas pacaran Pak, segala kata-kata pujangga kau copy paste dari internet. Kaulah bulanku dek, kaulah bintangku dek. Gara-gara kau dek, banyak utangku. Ngebohong. Tapi setelah menikah, ya, saya tidak tahu. Mungkin pujian kita bapak-bapak, mungkin kita nggak kayak romantis ya. Saya nggak tahu Bu Gembala bilang, oh wajar karena suamiku Batak. Enggak, tapi romantis itu bukan kata-kata, tapi action. Amin. Ya. Mungkin kayak yang sedang lembut, kayak orang-orang Jawa atau orang-orang Manado yang pandai kata-kata baik, atau NTT pandai parlente. Enggak. Rupanya lebih bahagia itu dan lebih suka cita itu pujian bukan dari mulut, tapi dengan tindakan. Amin. Iya. Karena kadang mulut ini pandai. Kau selalu cantik. Iya, kau cantik deh. Kalau mulut. Tapi kalau tindakan, waktu suaminya, istrinya dilihatnya mungkin lagi membutuhkan atau bantuan, dia langsung bertindak. Tenang, aku bantu. Wah, bahagia sekali wanita demikian. Amin Bapak Ibu. Pak Gembala, kami kayak mana cari seperti itu laki-lakinya? Berdoa terus. Iya, karena langka. Dan itu
butuh perjuangan. Karena orang yang dipuji pasangannya, dia nggak perlu lagi pujian dari luar. Amin. Seandainya minta maaf, mungkin sudah tidak lagi seperti dulu. Waktu masih pacaran, mungkin bisa bersama. Tapi setelah berjalan dengan waktu belasan tahun, semuanya bisa berubah. Tapi cintanya tidak akan pernah berubah. Dia akan selalu bertambah-tambah cintanya. Itulah cinta orang percaya. Amin Bapak Ibu. Tidak ada kata-kata cerai. Dan tidak ada kata-kata untuk selingkuh. Dia akan selalu bilang, one forever. Satu untuk selamanya. Dan itu yang menjadi kebahagiaan di dalam rumah tangga. Suaminya hanya cintanya sama istrinya, dan istrinya cintanya kepada suaminya, dan suami istri cintanya kepada anak-anaknya. Tapi dalam konteks ini, saya bukan bilang kita tinggalkan orang tua. Ini konteks keluarga. Konteks keluarga, kalau suaminya kuat, wanitanya kuat, apapun yang akan ditemukan, mereka akan bisa menghadapinya bersama-sama. Amin Bapak Ibu. Mungkin bond di koperasi terlalu banyak. Suami langsung bilang, kemana saja semuanya, kemana saja, kemana saja. Itu kan ada laki-laki kayak gitu Bapak Ibu. Dia marahnya itu kalah perempuan. Sehingga suami istrinya pun terdiam merenungkan. Ini kau nggak tahu, kau rokokmu udah banyak kali minum ini sini. Seandainya kalau dia mau melawan, dia akan dengar khotbah ininya. Karena dengar khotbah Bapak Gembala, saya nggak mau. Dia renungkan kembali, tapi dia sabar dalam hati. Dia sudah kurangi beli baju dress tiap bulan. Dia kurangi baju yang bagus. Dia kurangi beli Oriflame. Dia kurangi beli parfum hanya untuk kebutuhan sehari-hari. Bukankah ini bahagia sekali? Dan dia akan dipuji suaminya. Wow. Itu yang terakhir. Kesimpulannya, mari kita baca. Gak lama ya Bapak Ibu ya. 25 menit kayak. 3, 2, 1. Wanita yang bijak tidak suka membangun keluarganya dari fotokopi yang hedonisme, tapi dengan soft dan lovisme, dengan kelembutan dan cinta. Amin. Ya, hedonisme itu yang terlalu glamor Bapak Ibu. Dilihat tetangganya beli kulkas, dia beli kulkas. Ditengok tetangganya beli mobil, dia juga beli mobil. Dia lihat tetangganya beli TV, dia beli TV. Pokoknya siapa yang dilihatnya tiru, fotokopi. Tapi wanita yang bijak, dia soft. Dia artinya tahu mana yang terbaik. Satu, itu yang pertama. Yang kedua, kepercayaan kepada wanita kita diibaratkan seperti, kayaknya nggak semangat yang ini, seperti ibu kandung yang sudah memelihara kita. Amin Bapak-bapak. Bahagialah kau Bu, kami bilang kau seperti ibu kandung kami. Karena engkau akan memelihara kami waktu sakit dan waktu sehat. Amin. Ya. Karena yang paling kelihatan cintanya itu wanita itu waktu pasangannya sakit. Dan suaminya langsung nampak lembutnya. Ya kan Pak? Biasa kita kan agak sedikit strong. Usuk. Tapi waktu sakit, makasih. Ampuni saya Pak. Yang ketiga, wanita bijaksana yang mungkin di atasnya atau di bawahnya suami. Ini mungkin jabatan, gaji dan lain sebagainya. Jadilah partner yang terbaik sepanjang masa hidup kita. Amin ibu-ibu. Yang keempat, kecantikan wanita bijak bukan karena Oriflame atau pakaian yang mahal, tapi karena kecantikan yang lahir dari dalam dirinya dan tetap akan berharga walau sudah tua. Itulah dia yang sudah tua di sini, yang sudah punya cucu,
Masih tetap cinta ya kakek Olpra? Ya, yang sudah punya cucu tetap bahagia dan lain sebagainya. Cuma Tuhan yang terdepan. Ini yang keren, ini yang kelima. Mari kita baca 3, 2, 1. Wanita yang mendapat pujian yang tulus dari anak dan suaminya, so pasti itu air mata dan kebahagiaan original. Menyala jemaat Tuhan, gaskan. Maksudnya lanjutkan gitu Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu punya gembala masih gaya antara milenial sama kamu. Saya ikuti zaman sekarang. Menyala jemaat Tuhan, artinya semangat gitu Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu. Lanjutkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih belajar dari kitab Amsal, wanita yang mendirikan rumahnya dengan perbuatan dan caranya sendiri, dan wanita yang bijak yang akan memberikan kebahagiaan di dalam rumah tangganya buat seisi rumah tangganya, anaknya, suaminya, dan siapapun yang ada di rumahnya. Dan kami berterima kasih kalau itu akan tercipta dari jemaat-Mu di tempat ini. Dan kami akan belajar, dan kami akan melihat dan mencontohkan seperti yang difirmankan Tuhan pada malam hari ini. Dan ajari kami sebagai suami yang terbaik buat pasangan kami. Suami yang bukan menampar, meninju istri kami, tapi akan membelai dengan kasih sayang, kelemah lembutan. Karena mereka Tuhan ciptakan dari tulang rusuk kami. Tempat yang tersembunyi, yang mungkin bisa patah, tapi Tuhan tutup dengan daging dan melambangkan kami menjadi orang sebagai pelindung buat wanita kami. Dan terima kasih buat firman Tuhan ini. Di momen-momen memperingati wanita-wanita yang berjuang di dalam rumah tangga kami, diberkatilah mereka senantiasa menjadi istri dan menjadi ibu yang terbaik sepanjang masa, dan akan terukir untuk keturunan mereka nanti. Mereka akan mengingat dan menceritakannya kepada menantunya, kepada cucunya. Dan terima kasih buat firman-Mu mengajarkan kami bahwa Tuhan membuat kami menjadi keluarga yang berbahagia karena suaminya suka memuji pasangannya, anaknya menghormati bapak dan mamanya, dan mereka menjadi keluarga yang senantiasa memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Saya persilakan kepada Bapak Ibu yang membaca pengumuman waktu dan tempat. Saya persilakan.